Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Meriatin dengan NIM 66612300084 dari kelas 4E. Saya akan menjelaskan mind mapping dari salah satu karya ilmiah Ibu Ayuning Budiati yang berjudul Kesiapan Pelaksanaan Dynamic Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Yang pertama, ada pendahuluan. Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, sistem pendaftaran online yang sering bermasalah, dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat dan menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem tata kelola pelayanan publik. Yang kedua ada dynamic governance. Nah, dalam penelitian ini menggunakan konsep dynamic governance. Dynamic governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan pada pentingnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat. Konsep ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Thinking ahead berarti kemampuan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan, serta merancang kebijakan yang responsif terhadap perubahan. Thinking again mengacu pada evaluasi ulang terhadap kebijakan dan program yang sudah berjalan, guna memastikan kesesuaian dengan kondisi aktual. Sedangkan thinking across mendukung pembelajaran lintas sektor atau wilayah melalui adopsi praktik-praktik terbaik yang relevan, serta menyesuaikannya dengan nilai dan kebutuhan lokal. Dengan menerapkan ketiga elemen ini secara simultan, dynamic governance diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih inovatif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Yang ketiga, ada pembahasan. Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebak masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu masalah utamanya, sistem pendaftaran online yang sering mengalami gangguan, sehingga peserta harus datang langsung ke kantor, yang bagi sebagian warga cukup jauh dan menyulitkan. Selain itu, fasilitas fisik seperti ruang tunggu, toilet, dan lahan parkir yang sangat terbatas dan tidak memadai untuk menampung jumlah peserta yang datang setiap hari. Di sisi lain, kekurangan tenaga kerja yang kompeten menyebabkan tugas pelayanan sering dibantu oleh petugas keamanan yang seharusnya tidak menjadi tugas utama mereka. Meskipun demikian, masyarakat mengakui bahwa BPJS sangat membantu dalam mengurangi beban biaya kesehatan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, kesadaran untuk membayar iuran secara rutin masih rendah, terutama pada peserta mandiri yang hanya membayar saat membutuhkan layanan kesehatan saja. Sebagai respon atas berbagai kendala ini, BPJS Kabupaten Lebak telah menerapkan beberapa strategi, seperti pelayanan keliling melalui Mobile Customer Service atau MCS, serta edukasi dan penagihan langsung oleh kader JKN. Melalui upaya ini, memberikan dampak positif efektivitas pelayanan dan kepatuhan pembayaran iuran tetap menjadi tantangan yang harus terus dibenahi untuk mewujudkan layanan yang optimal. Nah, sekian saja untuk pembahasan. Lalu ada yang 4. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak ini masih dalam tahap kesiapan menuju dynamic governance. Lalu perlu penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi untuk mewujudkan layanan yang dinamis, dan responsif. Sekian pembahasan saya dari mind mapping yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.